awalnya bang, adik-adik komisariat ini menggunakan diskusi dengan metode via WhatsApp. WhatsApp. Jadi dari sini mereka membuat grup, ya kan, orang-orang yang ingin mengikuti diskusi itu, kemudian mereka mengundang materinya untuk masuk ke dalam diskusi. Tapi ini juga punya masalah tersendiri. Contohnya ya bang, ketika diskusi berjalan, nah sebagai pemateri mungkin kita juga bisa lihat berapa orang ini yang nge-read. Kalaulah ada di dalam grup itu mungkin lebih dari 100 orang, paling banyak itu yang nge-read bang 20 orang. Jadi kan otomatis kalau misalnya saya sebagai pengurus komisariat yang mengundang pemateri, pasti kita juga segan ya kan jatuhnya bang. Karena kenapa ini anggotanya kok tidak on gitu, padahal mereka sadar itu ada kegiatan itu yang aktif cuma 20, nanti yang bertanya paling-paling cuma 5 orang. Nah artinya nggak ada juga kan keefektifan dari kegiatan-kegiatan ini, hanya sekedar mengisi kekosongan kita pada saat COVID. Nah makanya kan kita lihat, kita menganalisis sebenarnya dari beberapa kegiatan itu sebenarnya ada evaluasi. Nah itu yang tidak dilakukan, evaluasi. Jadi hanya formalitas sebenarnya kalau kegiatan itu berkelanjutan, tapi situs gitu aja tidak peningkatan. Benar. Berarti kan harus ada evaluasi setelah kegiatan. Nah kebiasaan kita kan setiap kegiatan kan evaluasi, apa menjadi kekurangan, kelebihan, apa yang harus dibuang, apa yang harus ditetapkan. Tetap itu yang baik itu dikerjakan, yang buruk itu ditinggalkan, berubah kan gitu. Nah itu yang tidak dikerjakan, sehingga gelombang ibaratnya ombak itu kan semakin jauh kan semakin besar. Artinya kalau ada evaluasi itu ombaknya semakin lama semakin bagus, maksudnya berkualitas. Dan kemudian keuntungan dari webinar ini, misalnya webinar diskusi online ini, kita bisa mengundang bypass orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang lebih dari itu, mumpuni. Kita juga bisa bypass langsung kepada orang-orang yang memiliki potensi yang besar. Itu kalau kita menghadirkan butuh biaya jauh luar biasa mahal. Kemudian dia tuh harus bantu juga ya. Kalau sekarang webinar tuh mudah gitu kan, dia bagi materinya, dia jelaskan, keikhlasan hati lah ya bang. Iya. Kemudian kan nambah jaringan kita juga kan gitu. Nah kemudian kan ada persoalan ketika kan di HIM itu kan ada namanya rapat kerja kan. Iya, rapat kerja. Merencanakan kegiatan yang akan dilakukan selama semester 1 tahun misalnya gitu kan. Jangka pendek, jangka panjangnya apa gitu. Nah terbentur karena COVID ini. Nah bagaimana mensiasatinya? Nah mensiasatinya tuh di list dulu kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan secara online. Nah yang tidak online itu gimana? Pada cicil nanti mungkin nunggu COVID-nya selesai? Tidak. Misalnya memang harus tatap muka misalkan, bisa dilakukan tapi dengan sistem perwakilan. Tidak semuanya gitu kan. Kunjungan silaturahmi ke rumah alumni akan bang di perwakilan saja. Perwakilan kan yang penting kan roda organisasi itu berputar, tidak mati, tidak diam. Kalau diam itu ya mayat lah, zombie. Berarti kalau kayak gitu bang, kita nggak bisa memenuhi indikator keberhasilan yang ada di program kerja kan? Karena kalau biasanya kan kalau kunsil kunjungan silaturahmi ke rumah alumni A, B, C. Indikator keberhasilannya dihadiri 30 anggota HMI. Nah karena COVID ini jangan cuma 3 yang datang. Lah kan itu kan menjadi berarti nggak apa-apa ya diturunkan indikatornya. Hal yang dimaafkan karena kondisi. Hal yang dimaafkan. Jadi tetap mereka tetap berbuat walaupun sedikit orangnya. Karena memang kondisinya mendesak untuk itu. Tapi itu kan dikerjakan dan itu ada evaluasinya. Pentingnya itu evaluasi. Dalam setiap kegiatan itu evaluasi itu penting. Ada juga bang yang lebih penting, kesadaran dan kemauan. Kalau misalnya anggotanya ini nggak sadar bahwa saat ini kita tuh harus mengejar ketertinggalan dari prokerja ini, ya sama aja kan bang, terdiam juga. Komisariatnya itulah yang hampir mati tadi bang. Nah dalam menerima gini, misalnya di kampus jadi nyimet kan? Iya.
komisaris MIPA. Iya benar. Ketika orang masuk di MIPA itu ada berapa ribu mahasiswa? Di MIPA itu bisa ada 1000 lebih. 1000 lebih. Nah, dari 4 jurusan. 4 jurusan total lah semua kan. Kita katakanlah yang muslim itu sekitar dari 1000 misalnya 600 lah kan. 800 800 mahasiswa yang Islam dan calon anggota. Ya kan? Jadi itu bisa kita seleksi karena kan HMI itu kan memang semua mahasiswa Islam bisa masuk HMI dan dia terdaftar perguruan tinggi kan itu syarat Islam dan terdaftar perguruan tinggi itu bisa masuk. Cuman kan tak semua dapat berkesempatan ikut masuk di HMI karena itu terpilih. Iya benar. Orang-orang terpilih, orang-orang yang diseleksi betul-betul secara ketat. Jadi nggak heran kalau di cabang Medan itu sampai 11 kali, 12 kali ikut LK1 ya baru lulus. LK1 sampai stres dan kalau orang lain udah ada di middle level ya, dia LK1 aja belum. Nah, itu teman saya itu belum dulu 12 kali, 12 yang berdulu. Nah syukurnya Bang Zip nih Bang sekali coba langsung lulus Bang. Beda lah, aku pun sekali juga, berarti kita termasuk orang yang beruntung atau apa nih? Atau memang kita berusaha? Itu kau bilang ya, abang nggak meriah. Oke teman-teman, next. Jadi kesimpulannya apa ini? Nah tadi kan udah ada. Abang belum selesai. Maksudnya kenapa orang 600? Terpilih. Ya orang terpilih. Kita bisa menyeleksi. Nah komisaris itu harus jeli melihat potensi mahasiswa, tidak sekedar merekrut masukkan HMI sudah gitu. Jadi cuman nggak jualan branding aja ya kan? Iya. Iya benar. Kita memang harus mencari banyak kader. Tapi banyak kader pun tak baik. Tak baiknya kalau kualitasnya nggak ada. Kualitasnya nggak ada, isinya nggak ada. Istilah gini, kalau bangun rumah lihat dulu tanahnya, fondasinya, kondisi tanahnya, kondisi tanahnya apakah lembek dia, apakah bebatuan dia, apakah dia bisa amblas atau enggak. Nah ketika itu tahu kita tanahnya itu baru bisa kita tetapkan. Nah fondasinya seperti apa? Apakah lokasinya rawan gempa atau berbukitan? Nah, baru kita bisa bangun fondasi. Nah, jadi teman-teman komisaris itu harus jeli melihat itu. Ini anak ini potensinya ke sini. Anak ini potensinya ke sini. Bagaimana bisa lihat dari itu? Bukan dari sekedar kita interview cerita, tapi dengan pendekatan emosional, dekat-dekat emosi aja jawabannya. Memang sekarang Mbak persuasif. Larinya itu lebih ke kayak ya udah dapat misalnya targetan yang ikut Maperca itu 300 orang udah 300 orang, mereka merasa aman dengan 300 orang ini. Jadi di antara 300 orang ini mungkin akan ada lah 50% yang akan di LK1 kan. Langsung gitu Bang mindsetnya. Padahal kan belum tentu. Nah itulah kita kan kayak jual apa? Kayak MLM kita. Iya, iya jual kan? dagangan. Lepas targetnya, terus nggak mau bikin LK1 lagi, nggak mau bikin lagi Maperca. Karena gini, kalau Maperca pertamanya nanti 100 orang, mereka pasti bikin lagi tuh Maperca di semester 2. Tapi kalau udah Mapercanya banyak, mereka nggak bikin lagi. Artinya kan merekrut banyak itu penting. Ya. Cuman dalam proses pengasuhannya ini ya, pembinaannya. Makanya kan ujung tombak HM itu dalam komisaris ada 2, PA dan PTKP. Nah, PA sebagai pembina anggota, bukan sebagai perekrut ya, pembina anggota. Beda, dan nggak ada bidang perekrutan. Ya semua yang rekrut Bang. Merekrut semua, tanggung jawab semua kader. Yang sudah ada. Ya betul. Missionaris. Nah, kemudian PTKP. PTKP lah ini yang sebagai ikon merekrut. Karena menguasai kampus. Dia tahu di situ pesonanya Bang. Oh iyalah, makanya PTKP itu kalau ada jalan segan orang lah. Abang ini ngeri nih penguasa kampus katanya. Nah, yang punya kampus. Jadi kalau kampus itu politik-politik kampus yang ada HMI-nya itu selalu itu yang bersinar tuh PTKP. Karena kenapa? Karena dia menguasai medan lapangan. Strategi apa yang harus cocok dikerjakan PTKP itu yang punya ramuan. Nah,
Oke bang, tapi kalau seperti itu kita udah tahu bahwasanya mungkin kita harus nyari 300 orang atau 500 orang. Nah masalahnya sekarang karena ini kan udah pengumuman undangan ya, SNMPTN udah pengumuman, SBMPTN juga udah ya kalau nggak salah ya. Nah jadi di sini teman-teman komisariat ini pasti belum punya semua database siswa-siswa mahasiswa yang akan masuk kampusnya. Nah, apalagi karena COVID, bagaimana cara mereka mempunyai database dan bisa mengundang adik-adik ini tadi ke grup-grup untuk mempercah? Kan sulit, masa tiba-tiba kita ambil gitu di Facebook, ini pasti masuk ke MIPA misalnya, ini masuk ke MIPA, langsung di chat, nah gitu kan nggak sopan bang. Nah kalau biasanya kan karena ada event kampus, makanya kita buat, biasanya gitu kan HMI peduli maba, kita bantu dia buat KRS. Nah ini sekarang apa? Kegiatan apa yang bisa membuat mereka tertarik ke HMI? Orang mereka juga nggak di kampus. Nah itu pula masalahnya. Itu persoalan. Jadi kan PTKP ini berperan mencari sumber informasi yang valid ke atas lah ya. Ya setidaknya ke jurusan lah. Paling dasar tuh jurusan fakultas baru universitas. Nah tapi yang utama tuh di jurusan. Kenapa? Itulah lumbung massa, artinya orang-orang yang ada kan. Iya. Ya di situ berperannya. Di situ database sebenarnya. Iya. Database valid ini dia mahal harganya banget. Karena tidak semua orang akan memberikannya secara cuma-cuma. Lebih-lebih Yahudi lah. Ya, itulah. Kalau istilah kita lebih-lebih Yahudi. Database inilah memang yang menjadi kekayaan HMI. Iya. Jadi kita nggak sadar ini. Udah berapa semua alumni kita? Ya kan? Iyalah. Cuman komisariat yang istilahnya pembinaan yang kurang dari cabang membina komisariat sehingga amburadul administrasi komisariat karena nggak diawasi kan. Tapi itu nantilah itu bahas cabang. Ini kan kita bahas dulu di pucuk dulu kan, komisariat. Iya, karena ini yang penting. Dasar. Karena di situ nikmatnya berhemi itu di komisariat, nggak ada yang lain. Kalau kira-kira caranya sudah kita minta di jurusan. Nah, kalau dapat alhamdulillah ya kan. Nah, makanya PTKP itu dari pertama dilantik itu udah roadshow kemana-mana, memperkenalkan dirinya. Mungkin juga PTKP. Harusnya anggota PTKP ini adalah ketua-ketua HMJ masing-masing jurusan. Oh, itu lebih paten ya, itu. Kan?